أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه. Selanjutnya nomor 3, tengah tenggorokan atau tenggorokan bagian tengah menjadi makhrajnya huruf ha, hi, hu, hah. Yeah. Jadi harus bersih. Okay. Kalau masih ada riaknya dihem. Jadi harus bersih ha, ha. Yeah. Kemudian yang kedua ain. Yeah. Ai, au, a. Monggo. Yeah. Yeah. Jangan sampai ngangingu. Ya, saya kira itu. Kemudian yang keempat, puncak tenggorokan atau tenggorokan bagian atas menjadi makhrajnya huruf ghin. Ya. Ro, ri, ru, rog. Monggo. Nah, ini catatannya untuk ghin ini tidak mendengkur, ya. Jangan sampai jadi tidak boleh ada dengkuran. Kalau ghin itu tidak boleh ada dengkuran. Ghairil maghdubi, nah itu keliru tuh. Tidak boleh ada dengkuran. Jadi bersih. Ghairil maghdubi alaihim, ghairil bukan magh. Kemudian yang kedua huruf kho. Lah kalau ini kebalikannya, harus mendengkur, ya. Kho, khi, khu, khoh. Monggo. Nggih. Coba kita rasakan ketika kita bilang ho, kho, ini bibir agak moncong mboten nggih? Ya, agak maju ya. Nah makanya sering sekali kiai-kiai atau guru-guru dulu di Jawa itu mengatakan kalau membaca huruf isti'la atau tafkhim biasanya itu ada moncongnya. Meskipun ini banyak yang mengkritisi karena memang secara disiplin ilmu tajwid itu kita nyari kitabnya susah, Pak. Misalnya wayajibu al-moncongu tidak ketemu itu. Cuman karena kearifan lokal, kalau saya membahasakan guru-guru kita di Jawa dulu, khususnya kita ya, kami yang di Jawa, itu supaya mudah menjelaskannya itu pakai istilah moncong itu. Kan coba meskipun kita tidak pernah dijelaskan cara bacanya moncong, kalau praktek kan dengan sendirinya ada moncongnya ya. Ho, ho, ho kan susah ya. Ho gitu. Ini karena lidah kita sudah terbiasa ya. Sama dengan so, do ya. Dulu ada yang nanya, kenapa harus moncong? Ya nggak tahu. Karena supaya tafkhimnya itu memang kelihatan, memang ada moncongnya sedikit. Cuman tidak boleh berlebihan sampai kesleo nanti mulutnya. Jadi wajar aja lah. Sama kayak kita gini, huruf R dalam bahasa Indonesia, kalau depannya kita tambah O, bunyinya apa? Ro atau ro ya, ro. Dengan kita bandingkan dengan ada I atau a, ra, ri, kan beda ya. Posisi lisan kita beda, mau nggak mau. Berarti kalau ro itu memang agak ada moncongnya, tapi kalau ri kan tidak ada ya. Ini sama kayak gitu, analoginya ngeten, ya. Jadi sepanjang atau sependek pemahaman kami dari beberapa yang saya cari itu, saya menemukan hanya istilahnya di kitab tajwid itu dhammus syafatain. Jadi kayak menghimpun atau mengumpulkan dua bibir.
Jadi tidak ada yang jelas sorih mengatakan moncong, ini tidak ada. Saya juga bingung moncong itu bahasa Arabnya apa ya? Monyong, moncong ya, tidak ada. Saya tidak tahu bahasa Arabnya apa itu. Oke. Kemudian yang kelima, pangkal lidah mengenai langit-langit di atasnya. Yang di atasnya menjadi makhrajnya huruf qaf. Oke. O, i, u, wa, u. Monggo. Yeah. Jadi ada kol-kolah kalau itu ya. Sekaligus juga huruf isti'la. Ya, tafkhim. Kemudian pangkal lidah yang agak ke depan mengenai langit-langit menjadi makhrajnya huruf kaf. Ka. Tapi ini lidah agak ditekan dan keluarkan nafas yang banyak. Maksudnya apa itu? Itu adalah ciri khas sifat hames. Ya. Jadi sifatnya huruf kaf diantaranya ini hames. Bukan hanya kaf sebenarnya. Fahasau syakhsun sakat itu hames semua itu. Jadi hames itu mengeluarkan atau keluarnya banyak nafas yang banyak. Jadi kalau membaca ka, jadi bukan ditahan, bukan ka. Kalau kita dalam huruf Latin itu kan kakiku ya, JKLMN itu loh, ka. Tapi kalau ini ada hamesnya, ka. Ini kalau karena dekat mic jadi kedengaran gitu. Ka, ki, ku, kak, monggo. Kak. Jadi memang ketika disukun dia itu cenderung lebih tampak hamesnya. Kak. Ini biasanya ya memang kalau disukun tampak lebih kuat, hamesnya lebih kuat. Jadi yang keluar itu nafas yang banyak. Ka. Selanjutnya nomor 7, tengah lidah dan tengah langit-langit menjadi makhrajnya huruf ya, jim ya, huruf jim. Tengah lidah dan tengah langit-langit. Jadi kalau misalnya ini tengah langit-langit, ini tengah lidah ya gini. Tengah, pokoknya tengah lidah itu rapat dengan langit-langit. Coba kita praktekkan. Ja, ji, ju, jaj. Monggo. Jaj. Karena kol-kolah ya. Nah, ini jangan seperti J dalam bahasa Indonesia. J. Kalau itu ujung lidah J ya. Ini ja. Pokoknya yang penting tengah nempel atau naik, dia merapat ke langit-langit atas. Ja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan rajim, kan beda. Ja dengan ja. Kemudian yang kedua huruf shin ya. Sha. Nah, ini dia sifat yang identik. Shin ini namanya tafashi. Tafashi itu berhamburannya angin di dalam mulut. Sha, shi, shu, shash. Monggo. Sha. Yes, pokoknya kalau orang dulu sering gusah pitik lancar ini. Tahu gusah pitik, ngusir ayam itu loh. Hush gitu kan. Nah, ini harus ada powernya, pakai power. Kemudian yang ketiga huruf ya. Ya, yi, yu, yai. Monggo. Ini ya, bukan yi. Nah, kalau kita huruf abjad di Indonesia kan y.
Kalau Y itu bacanya nanti ya ayyuhalladzina amanu ya. Jadi ya ayyuhan nabi, bukan ya. Ya. Kemudian untuk ya, yi, yu, yai ini harus dibiasakan yai, nggih. Jangan yae. Jangan tapi i, yai, nggih. Karena ada di Al-Qur'an itu ketika wakaf juz 16 nggih, surat Toha, qala hiya asoy. Asoy, bukan asoy. Iya kan? Asoy. Ya. Selanjutnya nomor 8. Ini penjelasannya agak panjang tapi sebenarnya nggih pun sudah praktek semuanya nggih. Sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah kanan. Ini dot nggih, huruf dot. Makanya Rasulullah ini beliau mendeklarasikan ana afsahuman nataqa bid-dot. Rasulullah dawuh bersabda, saya ini orang paling fasih mengucapkan lafal huruf dot. Coba kita perhatikan sisi kanan kiri lidah mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Ayo bayangin sisi kanan kiri lidah, praktekin mengenai sisi gigi geraham atas sebelah dalam. Mun saged. Jadi lidah kita yang kanan itu kita tempelkan dengan geraham yang kanan. Lidah kita yang kiri nempel dengan geraham yang kiri sebelah dalam, nggak mungkin luar kan? Bersamaan. Oke. Coba kita praktekkan bareng-bareng ya. Do, di, du, dot. Monggo. Catatannya ngeten, kalau dot ini sebenarnya catatan yang sering kita temui salah-salah atau kurang pas itu. Satu, dia itu nempelnya ke geraham loh nggih, ke geraham. Karena nempel ke geraham bagian dalam, pipi ini tidak perlu ikut menggelembung. Bukan do kayak ngemut cilok gitu ya, aboh gitu, enggak. Karena nempelnya ini kan keterangannya nempel ke gigi geraham bagian dalam. Lah kok pipi bisa melembung itu gimana ceritanya itu? Itu satu catatannya. Nah, kecuali ya ini yang cara yang sempurna. Kecuali kalau tidak bisa. Kalau tidak bisa dua-duanya nempel, yang kanan nempel yang kanan, yang kiri nempel yang kiri. Mungkin karena nyun sewu, karena lidahnya jari sananya kecil. Kalau ditarik ke kanan kiri nggak kebagian. Kalau ditarik ke kiri kanan nggak kebagian. Maka boleh salah satu. Oke. Kalau nggak bisa salah dua berapa? Salah satu. Oke. Tapi kalaupun memang hanya bisa nempel satu saja, yang miring atau yang nempel, yang serong itu lidahnya, bibirnya jangan ikut-ikut. Jadi jangan kalau misalnya ya, ketika kita nempel ke kanan, do, bibirnya ikut do. Kalau ke kiri ikut do. Enggak, bibir ini tetap ke depan. Coba kita praktekkan ini yang kanan kiri nempel. Caranya ngeten. Ini kalau yang saya rasakan loh ya, tentu mungkin nyun sewu bentuk bibir kita beda-beda ya. Jadi kalau yang saya rasakan ini caranya bibir ini kita tekan ke depan, yang kanan kan biasanya nanti menggelembung ya. Nah ini loh, caranya begitu. Do, 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 do. Pokoknya semaksimal mungkin dua bibir kita ini, bukan bibir lidah kita ini nyun sewu. Lidah kita ini nempel ke kanan dan ke kiri. Jadi kanan kiri oke. Sekali lagi do, di, du, dot.
nggih. Saya kira kan sudah praktek setiap hari nggih, baca Quran kan ada ya. Tapi kok kalau dibaca keterangannya tambah bulet ya. Ya makanya nggak usah dalam-dalam. Yang penting prakteknya saja kita contohin yang baik dan benar. Cuman memang latihan makhraj ini nyun sewu khususnya bagi pengajar jilid-jilid awal, nggih semuanya sebenarnya. Ini harus serius. Terlebih lagi ketika sama-sama jadi pengajar di dalam satu sekolahan, satu lembaga pendidikan. Kenapa? Kalau jenengan nanti beda-beda antar guru, muridnya yang mumet ini. Dia jilid 1 begini, naik jilid 2 ganti guru, kok beda? Naik lagi jilid 3, lah kok beda? Muridnya malah bingung, lagi yang bener sopo ini? Makanya ya kami mohon bahwa untuk benar-benar maksimal, guru-guru ini ada halaqah sendiri, ada ya pertemuan atau apalah ya untuk saling mencocokkan, ya, menyeragamkan atau menyefahamkan. Ya. Jadi saya kira itu. Kemudian kita lanjut ke halaman nomor 9. Sisi lidah bagian depan mengenai gusi gigi depan atas, ini gambil nih, menjadi makhrajnya la, li, lu, lal. Monggo. La, li, lu, lal. Yeah. Yang penting lidah jangan sampai keluar. Kemudian selain lafal Allah itu lamnya dibaca tipis ya. Kalau lafal Allah bacanya ya tebal. Nanti ada sendiri materi tentang lafal Allah. Kemudian 10, ujung lidah mengenai gusi gigi depan atas menjadi makhraj huruf nun. Ya, tentu saja nun di sini yang nun yang dibaca izhar. Na, ni, nu, nan. Monggo. Na, ni, nu, nan. Ya. Nomor 11, ujung lidah agak ke dalam mengenai gusi gigi depan menjadi makhraj ro. Okay. Ro, ri, ru, ror. Monggo. Okay. Ror ini ada namanya sifat takrir. Takrir itu kan ya bahasa mudanya mengulang-ulang. Kalau kata orang Jawa ada ngeter, ngeter. Jadi mengulang-ulang maksudnya gerakan lidah ini namanya takrir. Tapi yang sering kadang yang kita dengarkan mungkin khususnya anak-anak, ini kadang ngeternya berlebihan. Khususnya nanti ketika rohnya tasdid, Bismillahirrahmanirrahim, itu enggak pas, malah keliru itu. Ya biasa mawon, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau saya rasakan kalau kita mau praktekkan slow motion istilahnya ini sekarang, itu cuman gini, Bismillahirrahmanirrahim, itu cuman ke bawah dan ke atas, ke bawah atau ke bawah ke atas. Jadi cuman sekali aja atau dihitung 2 kali ini. Itu takrir di roh itu begitu. Jadi malah kalau berlebihan terlalu banyak itu malah keliru. Kemudian nomor 12, punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusi. Punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas sampai mengenai gusi menjadi makhraj huruf to, ya. To, di, tu, to. Monggo. Tot, kolkolah, tot. Ya, ada bendale, ada pantulannya karena ini tok ya, karena palkolah. Ini yang ujung punggung ujung lidah ya, yang nempelnya atau mengenai pangkal gigi depan atas. Jangan kayak kalau kita berbicara, kalau orang Jawa maksudnya itu kalau bilang piye to mas, piye to mbak, itu to ya, kelihatannya sama-sama mirip tok tapi beda itu. Kalau tok itu ujung lidah, ujung gigi ya, atau pangkal gigi depan atas. Kalau to, piye tole gitu ya,
itu ujung gigi kena langit-langit kalau to itu tone wong Jawa itu ya. Yang kedua huruf dal ya. Da di du dad. Monggo. Nggih, da. Ini sering kalau yang da ini kalau saya temui itu kalau khususnya ketika membaca Fatihah. Coba kita rasakan kalau kita tadi baca kan da di du ya, du. Coba baca hamdalah bagaimana? Ini seringnya alhamdulillah, ada ndunya. Enggak? Iya enggak? Enggak tahu kalau nyun saya kalau lidahnya orang sini, kalau lidah kami dulu ndu ya. Jadinya malah ndandindu. Karena kalau baca hamdalah alhamdulillah. Ini sering sekali ketemu saya gitu. Yang kedua adalah dal ketika dia jatuh setelah nun sukun. Misalnya ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baq. Aindakum niku jadinya aindakum. Ya, ainda itu nda. Jadi kayak kecampurnya non gitu loh. Ini kalau saya rasakannya begitu. Kalau kadang sering itu nyimak anak itu lah kok ya karena memang perlu latihan. Makhraj itu kuncinya satu, latihan. Jadi biarpun kita hafal definisi banyak ini Pak Bu ya, kalau nggak pernah lidah dibaca ya nggak bisa. Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatum ri'in bifaqqihi. Satu-satunya cara latihan makhraj praktek. Biarpun kita hafal 17 makhraj ada 17 ini hafal tok nggak mau praktek ya sama saja. Makanya kalau di Kudus Kak terkenal galak ya. Ya, dulu itu kalau santri di Kudus, santri baru belum boleh hafalan Quran, belum boleh setor hafal Quran sebelum dinyatakan lulus dari kelas makhraj. Biasanya bisa sampai setahun. Jadi setahun itu di pondok cuman a'udzu setahun. Ini kalau orang nggak bener-bener serius boyong baru seminggu udah nggak kerasan ini. Balik ini. Bayangin kita masuk pondok tahfidz niatnya ngafal, begitu masuk pondok malah belum boleh ngafal, kan repot ya. Sampai setahun dulu ya. Kalau sekarang dipangkas lah ya, karena sudah banyak diskon-diskon ya. Dan sekarang orang sukanya kan cepet-cepet ya, metode cepat gitu ya. Cepat masuk surga, ngebom. Pokoknya cepet-cepet yang sekarang sukanya itu. Cepet kaya, cepet itu. Kalau sekarang paling setengah tahun sama lumayan 50% diskonnya. Ini kenapa? Karena untuk membiasakan, jadi kayak istilahnya mencetak gitu loh. Kalau sudah lisannya, lidahnya, cetakannya udah jadi, baca Quran biarpun sambil ngantuk-ngantuk ya bisa pas, enak.